Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Kampus D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang jurnal akuntansi yang berjudul Faktor Psikologis Investor Milenial dalam Pengambilan Keputusan Saham. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Intermediate Accounting 2 yang diampu oleh dosen Bapak Edi Purwanto Eskom MM. Latar belakang. Tujuan utama masyarakat berinvestasi di pasar saham adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding dengan berinvestasi pada aset keuangan lainnya. Pasar saham menawarkan keuntungan kepada investor yaitu berupa dividen dan capital gain. Dividen akan diperoleh investor jika perusahaan mendapatkan keuntungan, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang didapat jika investor menjual sahamnya di atas harga belinya. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, investor dituntut untuk bijak dan cermat dalam memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik. Oleh sebab itu, seorang investor agar mampu mengelola segala bentuk informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan investasi. Sekitar 69% dari milenial Indonesia tidak memiliki strategi untuk berinvestasi. Selain itu, strategi investasi yang kurang baik sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Alfara Research pada tahun 2017 dengan judul The Urban Middle Class Millennials Indonesia, Financial and Online Behavior, yang menyatakan bahwa produk tabungan merupakan produk keuangan yang paling diminati oleh generasi milenial. Pengambilan keputusan investasi juga perlu dilakukan dengan tepat, karena dalam berinvestasi mengandung keuntungan dan resiko jangka panjang. Namun tidak jarang, investor sering membuat keputusan investasi yang tidak rasional. Pembuatan keputusan didasarkan pada penilaian mereka yang jauh dari asumsi rasional. Ketika dalam menghadapi situasi yang beresiko, ada beberapa objektivitas, emosi, dan faktor psikologis lain yang biasanya mempengaruhi pengambilan keputusan investasi investor. Oleh karena itu, harus waspada dalam membuat keputusan investasi agar tidak berdampak buruk terhadap investasinya. Keputusan yang hanya berdasarkan pada pertimbangan yang tidak rasional akan menghasilkan hasil yang tidak rasional pula. Selanjutnya ialah teori dan pengembangan hipotesis. Teori yang pertama ialah teori keperilakuan keuangan atau Behavior Finance Theory. Menurut Nofsinger pada tahun 2005, mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan atau a financial setting, khususnya mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi. Sedangkan menurut Ricciardi dan Simon pada tahun 2000, behavioral finance mencoba menjelaskan dan meningkatkan pemahaman tentang pola-pola alasan investor, termasuk aspek emosional dan derajat dari aspek tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang kedua ialah keputusan investasi. Keputusan investasi adalah pilihan yang diambil seseorang dari dua alternatif yang ada dalam menanamkan modalnya dengan berbagai bentuk investasi seperti menabung, membeli saham, asuransi, membeli aset, dan lain-lain, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.
Kemudian selanjutnya ialah metode penelitian. Penelitian ini bersifat penjelasan atau explanatory research karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis dan dianalisis secara kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk kuesioner dan data sekunder yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah investor milenial yang berusia antara 17 sampai 40 tahun atau yang berinvestasi saham. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Solvin. Jumlah sampel adalah 96, diambil dengan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, responden yang telah resmi terdaftar sebagai salah satu investor di pasar modal. Dan B, atau yang kedua, ialah responden yang berusia 17 sampai 40 tahun. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi yang diterima. Diterimanya hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa semakin tinggi overconfidence, maka semakin tinggi pula keputusan investasi saham investor milenial. Kemampuan yang dimiliki dapat membantu memilih investasi yang baik bagi masa depannya. Investor milenial harus meningkatkan segala bentuk kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di pasar modal, karena sangat penting ketika investor menghadapi kondisi yang genting dan memerlukan tindakan pengambilan keputusan secara cepat tanpa harus menunggu proses analisis serta proses informasi yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi, investor yang baru meningkatkan sikap overconfidence akan melakukan keputusan investasi lebih aktif dan lebih spekulatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa overconfidence dan herding behavior berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Semakin tinggi investor milenial berperilaku overconfidence, maka semakin tinggi pula tingkat keputusan investasi saham di pasar modal. Sebaliknya, semakin rendah investor milenial berperilaku overconfidence, maka semakin rendah dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi investor milenial berperilaku herding behavior, maka semakin tinggi pula tingkat keputusan investasi saham di pasar modal. Sebaliknya, semakin rendah investor milenial berperilaku herding behavior, maka semakin rendah dalam pengambilan keputusan investasi. Perilaku herding akan menyebabkan volume perdagangan investor saham semakin meningkat. Sekian pembahasan materi tentang jurnal akuntansi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.